Hai guys, balik lagi di channel Rumah Tua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Junko Furuta, siswi SMA yang dibunuh secara brutal. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info seram lainnya. Junko Furuta adalah seorang siswi SMA yang berkepribadian riang dan ceria. Junko Furuta ini diculik, disiksa, diperkosa, sampai dibunuh oleh remaja-remaja berandal. Remaja-remaja itu bernama Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Yasushi Watanabe, dan Jo Ogura. Kasus penculikan ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Mau tahu kisah selanjutnya? Let's break it down. Junko Furuta adalah siswi SMA yang terkenal riang dan ceria. Tapi ternyata dengan sikapnya seperti itu dia mampu memikat hati salah satu dari 4 remaja yang telah membunuhnya tadi. Ialah Hiroshi Miyano. FYI guys, Hiroshi Miyano merupakan salah satu anggota Yakuza. Miyano akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Junko, tetapi Miyano memperoleh penolakan. Junko menolak dengan alasan ia sedang tidak ingin berpacaran. Di situ, Miyano kesal dan marah kepada Junko. Pada malam hari tanggal 25 November tahun 1988, ketika Miyano dan Minato sedang berkeliling untuk mencari mangsa untuk dirampok dan diperkosa, naasnya mereka melihat kedatangan Junko mengendarai sepeda. Di situ muncullah ide jahat dari Miyano dan akhirnya ia menyuruh Minato untuk mengganggu Junko. Setelah rencana berjalan, akhirnya Miyano datang dengan embel-embel sebagai hero, menolong Junko dan akan mengantarkannya pulang. Alih-alih diantarkan pulang, ternyata Junko dibawa ke sebuah bangunan bekas gudang. Di situ, Miyano lagi-lagi menyatakan perasaannya, tetapi Miyano tetap menerima penolakan. Miyano marah besar kepada Junko dan akhirnya Junko diperkosa untuk pertama kalinya. Setelah diperkosa di gudang tersebut, Junko dibawa Miyano ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Miyano akhirnya menghubungi ketiga temannya yang lain, Shinji Minato, Yasushi Watanabe, dan Jo Ogura untuk menggilir Junko Furuta. Setelah dari hotel, akhirnya Junko dibawa ke rumah Minato. FYI, rumah Minato ini adalah base camp mereka. Karena cemas setelah seharian gak pulang, akhirnya orang tua Junko membuat laporan ke polisi atas laporan orang hilang. Takut akan kejaran polisi, Miyano menyuruh Junko untuk menghubungi orang tuanya dan mengatakan bahwa ia sedang baik-baik saja dan meminta orang tuanya untuk menghentikan pencarian polisi. Karena disekap di rumah Minato, orang tua Minato menaruh kecurigaan. Tetapi mereka hanya bisa diam mengingat Miyano adalah salah satu anggota Yakuza. Junko disekap selama 44 hari di rumah Minato dan Junko telah diperkosa sebanyak 400 kali. Kebayang nggak sih gimana 400 kali diperkosa dalam 44 hari? Biadab ya. Selama Junko disiksa, ternyata dia bukan hanya diperkosa, ia juga disiksa, digantung secara terbalik di plafon dan dijadikan sebagai samsak tinju, dan juga perutnya dihantam dengan barbel. Kebayangkan gimana sakitnya dihantam dengan barbel? Pernah lihat barbel kan guys? Tenang, Junko masih dikasih makan. Tapi kecoa hidup dan ia pun minum dengan air kencingnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya juga dibakar menggunakan rokok, korek api, dan bahkan lilin. Organ intimnya ditarik menggunakan tang hingga robek dan kemudian ditusuk dengan jarum jahit. Benda-benda asing yang gak masuk akal seperti botol juga pernah dimasukkan ke dalam anus Junko sampai pendarahan hebat. Pas pendarahan tersebut, mereka masih sempat-sempatnya memperkosa Junko. Tak hanya sampai di sana, mereka ternyata tidak hanya menggilir Junko berempat, terkadang mereka juga memanggil teman-temannya yang lain untuk ikut menyiksa bahkan memperkosa Junko Furuta. Nah, setelah 1 bulan penyekapan, Junko akhirnya memberanikan diri untuk menelpon polisi. Tapi, tindakan tersebut diketahui oleh Miyano. Miyano marah dan akhirnya menyiksa Junko lebih parah. Junko disiksa lagi oleh Miyano dengan cara membakar kaki Junko dan ia memasukkan botol yang lebih besar ke anusnya Junko hingga menyebabkan pendarahan yang lebih hebat sampai Junko mengalami kejang-kejang.
Junko sampai pernah minta untuk dibunuh saja karena sudah tidak kuat dengan siksaan dari mereka berempat. Junko pernah disuruh tidur dengan keadaan tidak berbusana di balkon dalam keadaan musim dingin. Karena kerasnya siksaan yang dialami Junko Furuta, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya, sehingga ia tidak dapat menahan buang air besar dan buang air kecil. Junko buang air besar dan buang air kecil di tempat ia disekap dan mengotori lantai sekitarnya. Karena siksaan tersebut, fisik Junko telah berubah. Wajahnya membengkak, badannya mengeluarkan bau dan nanah, dan membuat mereka berempat tidak lagi bernafsu melihat Junko Furuta. Penyiksaan terhadap Junko ternyata nggak sampai di situ aja. Mereka lebih sering meninju Junko, memukul Junko dengan barbel, dan meletakkan lilin panas di kedua kelopak mata Junko Furuta. Luka yang dialami Junko akhirnya terkena infeksi dan mengeluarkan nanah. Mereka juga menyiram badan Junko Furuta dengan bensin dan membakarnya, tapi hanya setengah bagian. Mereka juga menyiram setengah badan Junko dengan bensin dan akhirnya membakar setengah badan Junko. Dengan susah payah, Junko masih berusaha untuk memadamkan api di sebelah badannya. Penyiksaan tersebut terjadi selama 2 jam dan akhirnya Junko menyerah dan meninggal dunia. Berandalan-berandalan gak ada otak tadi takut karena Junko meninggal. Akhirnya mereka membungkus mayat Junko dengan selimut dan meletakkan Junko ke dalam sebuah tong lalu dicor dengan semen. Tapi akhirnya pelaku tersebut tertangkap karena laporan dari wanita yang telah diperkosa dan dibawa ke rumah Minato tadi. Beberapa bulan kemudian, akhirnya ada yang menemukan jasad Junko Furuta di dalam tong yang disemen. Ketika dibuka, barulah diketahui bahwa jasad yang di dalam tong adalah jasad Junko Furuta. Ketika jasad Junko ditemukan, masih terdapat botol di dalam anus Junko Furuta dan Junko Furuta ternyata dalam keadaan hamil. Setelah dilakukan penyelidikan di TKP, terdapat 1 sidik jari dari 4 berandal tadi, yaitu sidik jari Jo Ogura. Jo Ogura tidak ingin tertangkap sendirian, akhirnya ia speak up dan mengatakan bahwa ia melakukan tindak kejahatan tersebut bersama 3 temannya yang lain. Akhirnya, setelah proses panjang, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano. Minato mendapatkan hukuman selama 13 tahun, Yasushi Watanabe selama 7 tahun, dan Jo Ogura selama 8 tahun penjara. Jasad Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Menurutku Miyano gila sih ya. Ada ya orang sampai segitunya karena ditolak cintanya malah milih membunuh sang pujaan hati. Nah, itulah kisah tentang Junko Furuta. Oh ya guys, kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Tua untuk video-video seram lainnya. See you!